Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber Mr. Giatno dari Karawang mungkin ya? Bukan ya? Cikarang ya? Cikarang, oh iya Cikarang. Ya. Asih. Oh ya, sebelumnya alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya akan ngobrol santai ya dengan Pak Giatno. Oh ya, sebelumnya apa kabar Pak Giatno? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana? sehat ya. Alhamdulillah Iya. sehat. Pak Udi gimana? Saya juga alhamdulillah sehat. Pak Giatno, oh ya di rumah keluarga juga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk pemirsa PTDI TV juga selalu diberikan kesehatan dan Amin. kelancaran dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini ya mungkin sebelum masuk ke pembahasan, insya Allah pembahasan kita hari ini mengenai dunia marketing ya. Betul ya. Dunia Kita marketing share ya. pengalaman. Baik itu dunia marketing ketika sebelum modern sekarang ya, Iya. sampai Era yang digital. era sekarang ya, era digital sekarang ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu Pak Giatno, awal karirnya gimana Pak Giatno? Mungkin dari lulus kuliah ya. Dulu kuliahnya jurusan apa? Saya kuliah 2 kali ya. 2 kali. Satunya jurusan bahasa Inggris D3, kemudian S1-nya jurusan bahasa Inggris tapi pendidikan. Setelah itu saya tertarik sama jurnalistik, jadi saya jadi wartawan sekitar 3 bulan ya, 3 bulan di Radar Banyumas, ya, di koran lokal di Banyumas. Kemudian habis itu saya kuliah lagi, terus habis itu saya fokusin diri untuk mempelajari tentang bahasa Inggris, itu menjadi passion saya gitu. Kemudian terus saya coba untuk buka kursusan bahasa Inggris, ternyata kayaknya menghasilkan gitu. Saya terusin dalamin lagi, sampai sekarang saya tetap masih bahasa Inggris saya pelajari, saya dalamin, kemudian sampai saya punya beberapa teman orang bule gitu, kemudian saya sering koordinasi, beberapa kali saya jadi penerjemah ke lokal untuk guide beliau, untuk kita terjemahkan apa yang beliau sampaikan gitu. Terus beberapa kali juga saya menerjemahkan beberapa buku panduan, kemudian saya buat buku, kemudian saya buat program-program bahasa Inggris, kemudian buat itulah semua itu dari pengalaman karena passion. Jadi menurut saya memang kalau udah passion kita gitu, kalau kita udah punya passion, apa yang kita lakukan itu menyenangkan. Iya, jadi lebih banyak di dunia tadi bahasa Inggris. Tapi Pak Giatno sempat di jurnalistik wartawan juga 3 bulan doang. Sebenarnya pas di kampus itu saya jurnalis ekstrakurikuler atau apa namanya? UKM-nya itu ya, UKM mahasiswanya itu saya ambil jurnalis, namanya Oyun Suket. Oyun Suket di Unsud gitu. Itu nama itunya apa panjangannya? Saya lupa ya. Iya. Oyun Suket pokoknya dulu itu UKM kampus, saya ngikut UKM Oyun Suket itu, kemudian saya mulai tertarik sampai saya ikut namanya diklat. Setiap ada diklat wartawan saya ikut sampai ke Batu Raden, saya nginep di sana sampai saya ikut diklat bukan kuliah itu namanya belajar online lewat online gitu di Jawa Tengah. Saya ikut itu, saya dalami sampai saya nyari berita sendiri ke mana, pas diklat itu saya nyari berita sendiri, ketemu orang penting, kemudian wawancarai gitu.
Itu pengalaman berharga karena saat itu saya benar-benar orangnya orang Cooper ya. Cooper itu jarang bergaul ya. Kurang pergaulan ya. Kurang bergaulan, terus tertantang tuh. Nah, tertantang lah saya menjadi wartawan lah. Ketika menjadi wartawan itu banyak tantangan. Ternyata mempelajari sesuatu yang baru itu sebenarnya asyik. Iya, sebelumnya ini Pak Geno, jadi saya baru kenal Pak Geno itu kan, iya tadi saya sempat mengira, Pak Geno seperti kurang pergaulan, saya lihat rambutnya, sisi rambutnya kan model kaseto ya, model kaseto, sisi rambutnya ya. Ternyata lama-kelamaan saya lihat, ini lama-lama seperti Andi Lau ya. Ya tadi saya ngirain apa, ternyata saya pernah dengar Pak Geno itu kan di kantor kan, Pak Geno nelpon pakai bahasa Inggris ya. Oh, iya. Itu apa, kirain saya Pak Geno pakai bahasa apa? Kirain pakai bahasa Cikarang, ternyata bahasa ini ya, bahasa Inggris. Iya, masih itu bahas apa kira-kira Pak Geno? Kalau banyak sih. apa sama teman-teman yang zaman kuliah dulu ya? Ada Teman rekan. Iya. Dulu Jadi ada rekan di situ. salah satu komitmen saya itu saya memang sukanya itu ngajar bahasa Inggris itu nggak mau lama-lama ya, nggak mau lama-lama. Jadi kalau mau ngajar bahasa Inggris, yaudah kamu belajar sama saya, yaudah 3 bulan selesai, kamu pengen kemudian habis itu kamu mau praktek kamu bahasa Inggris sama saya terus kayak gitu. Iya. Nah itu sampai sekarang namanya Setio, teman saya. Nah dia sebenarnya dia murid saya, tapi kita udah komitmen sampai sekarang dari 2016 sampai sekarang kalau ngomong apapun pakainya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Ya, terus kalau namanya saya lagi intens ngomong bahasa Inggris biasanya saya lagi ngobrol sama bos saya gitu. Karena bos saya itu saat ini walaupun saya freelance ya, ada namanya Mr. Dan itu dia memang saya pernah dimintain untuk jadi penerjemahnya beliau. Terus saya sampai sekarang masih komunikasi. Saya pernah minta Mr. dia menurut saya sih sukses ya. Nah, menurut saya sukses jadi usaha. Nah, dia juga sering ke luar negeri gitu kan. Cuma karena setelah pandemi itu dia nggak bisa ke luar negeri karena ada beberapa faktor gitu. Iya. Nah, kemudian saya minta beliau untuk jadi mentor saya. Tapi ini yang menjadi pesan. Kalau ada Mr. Dan nanti tolong di record ya. Oh, maksudnya gimana tuh? Itu ada imigrasi nanti, ada imigrasi gitu, yang disebutin ini. Oh, nggak boleh sebut namanya? Sebut namanya enggak, ya. Wah, harusnya sebut inisial aja tadi. Iya, bisa dipotong kan ya? Wah, udah nggak bisa begini. Nanti saya dimarahin kalau Mr. Dan ngomong ini. Iya. Pihak imigrasi langsung mantau. Nah, kalau di Indonesia memang kayak gitu. Iya, ada beberapa regulasi yang membuat orang-orang bule itu mereka harus dilindungi. Bukan, harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi orang bule itu mereka harus menjaga beberapa hal. Pertama, dia tidak boleh melakukan kriminal di Indonesia. Nggak boleh ya. Kalau melakukan kriminal atau bersentuhan dengan hukum, otomatis ancamannya adalah deportasi. Terus? Kemudian yang keduanya, visa dengan yang dia lakukan di sini akan dipertanyakan. Dia visanya apa? Oh, melakukan penjualan umpamanya atau transaksi penjualan. Udah. Oh iya. Deportasi lagi. Kemudian ketika dia posisinya di mana, kemudian dia posisinya bukan di tempat yang tidak seharusnya, itu juga termasuk. Oh iya. Nah, memang ada hal-hal di paspor itu kan, di paspor ada ya? Apalagi kalau namanya ini, saya beberapa kali kan undang beliau untuk jadi seminar gitu kan. Nah, memang saya buat seminar bahasa Inggris untuk bule gitu kan. Nah, pas saya ngajakin beliau, dia nggak mau. Pertanyaan ketika dia nggak bisa pindah lokasi, nggak bisa ya? Bukan. Ketika dia dilihat nih, makanya kalau orang ada bule kemudian ada bule tuh terkenal gitu. Dia biasa, saya nggak tahu ini itu statement dari beliaunya atau statement ini memang regulasinya gitu ya. Jadi kalau namanya dia terkenal, dia langsung dipantau sama imigrasi. Kecuali mungkin ada yang bule yang di Indonesia kan ada yang lokal tuh, ada bule yang udah pindah ini keluarga negara. Iya, saya ingat ya. Nah, banyak.
Iya kan? Suami-suami Iya, artis. mungkin dia udah Iya. nggak ada lagi yang Iya. regulasi kayak gitu kan. Cuma kalau nyata nih bos saya ini Masih KTP-nya KTP sana ya, negara sana. masih punya ini kartu hijau. Apa tuh fungsinya? Nah ini yang paling Ini luar biasa nih. iya, ini yang paling didapat. diingini oleh semua warga ya, Hmm. mereka pengen punya namanya green card. Green card. Green card itu adalah orang yang pengen masuk ke Amerika itu, Iya. dia kan harus punya apa namanya Green card tadi. green card. Kalau dia sudah punya green card, dia itu bisa leluasa ke sana. Kalau pakai e-money Indo, Nah, yang penting kalau Nggak punya bisa, green iya. card itu bisa masuk kemana-mana sebenarnya sih. green card, Green card. Nah ini kartu sakti. ya itu yang dicari. Teman saya juga nyari itu pengen Oh, iya. pengen dapat green card aja. Iya. Tapi sampai dari 2014 sampai sekarang belum bisa ke Amerika. Hmm. Perjalanan dari sini ke Iya. Amerika itu lumayan mahal, Oh, lumayan mahal lah ini. 15 juta 15. harus bolak-balik. Iya. Oh ya, iya Pak Geno luar biasa ya barusan. Saya juga baru tahu ya apa pengalaman Pak Geno tadi mengenai aturan-aturan tentang warga negara asing tadi ya Itu informasi di dari negara kita. boleh. Nah sekarang ini Pak Geno kita masuk ke pembahasan kita di dunia marketing. Nah itu Pak Geno pertama kali bergabung di dunia marketing itu kapan Pak Geno? Tahun 2000 sebenarnya marketing itu kan sebenarnya setiap lini kehidupan kita udah masuk marketing. Cuma berbeda ya. Kalau kita menjual diri kita itu juga bagian dari marketing sebenarnya. Iya. Ya kan? Ketika awal kita kehidupan kita juga marketing, bahkan Allah sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengajak kita untuk marketing. Juallah diri kamu dan jiwamu gitu kan. Supaya apa? Supaya berdedikasi kepada Allah sendiri gitu. Kalau kamu jual, Ini bahaya sebenarnya jualan diri. ada kamu memang ini. di Al-Quran yang ada ya. Maknanya gimana Pak? Jualan Ya diri. maknanya sebenarnya diri kamu. apa namanya ya? Kalau orang salah pengertian. Iya, maksudnya ini kita harus mendedikasikan seluruh hidup kita untuk Allah gitu. Oh iya. Kalau kita jual berarti kan orang-orang yang Jadi kita, syahid gitu, mereka menjual jiwa mereka. Kita berniaga dengan Allah. Iya, Oh, betul. Nah, iya. ketika mereka berjualan sama Allah, mereka akan untung gitu. Karena ada janji-janji Allah yang diberikan dalam Al-Quran. Iya. Salah satunya adalah itu rujukan pertamanya. iya, jadi semua ini sebenarnya marketing. Iya. Tapi kira-kira Pak Giano nih, saya kayaknya pertanyaan saya belum jawab. Iya. Kapan pertama kali Ya, itu. mengenal, maksudnya di pelajaran di Marketing. sekolah, atau mulai di kuliah, atau iya. mungkin dari balita udah belajar. Saya suka atau marketing gimana? itu sebenarnya saya pas buka kursusan ya. Oh, kursusan. Buka kursusan, pas buka kursusan ternyata untuk jadi startup itu memang sulit ya. Iya. Karena sesuatu yang sulit itu maka jarang orang pengen jadi entrepreneur. Iya. Kalau jadi entrepreneur itu mudah, maka orang banyak pengen jadi entrepreneur. Iya. Karena sulit, makanya orang pada ada yang takut, ada yang karena untuk jadi entrepreneur, pengusaha kursusan itu butuh keberanian, butuh persiapan, butuh product knowledge, butuh managerial, dan itu bukan hanya itu aja, tapi termasuk marketing. Marketing ya. Nah, mungkin program ada, program ada, kemudian managerial ada, kemudian budget nggak ada, budget nggak ada. Nah, tapi bisa keberanian ada. Cuma habis itu kita punya link, punya calon peserta ada gitu. Cuma marketingnya belum ada gitu kan. Nah, saya mikir, ini gimana nih biar perusahaan saya itu bisa maju gitu. Iya, oh iya benar Pak Gino. Jadi saya saya pernah dengar cerita juga waktu itu Pak. Jadi sumber daya manusia nih SDM-nya sudah lengkap, ada yang ahli, ada yang menggunakan tenaga, ada yang dari modalin, terus ternyata yang ahli di bidang marketingnya nggak ada, jadi produk itu nggak terjual. Iya. Tapi padahal orang-orangnya ada. Nah itu mungkin pentingnya marketing di situ ya. Karena
kepala dari perusahaan itu Iya. atau apa namanya ujung tombak dari perusahaan itu adalah marketing. Marketingnya. Itu pas saya di salah satu provider, kita langsung Iya. diworo-woro bahwa salah satu ujung tombak sebuah perusahaan itu adalah marketing. Marketing. Kalau tidak ada marketing, udah Hmm. karyawan nggak dibayar, Hmm. pemiliknya nggak akan dapat yang Iya. untung. Pokoknya marketing itu salah satunya, Iya. bukan salah satu, itu yang harus dipertahankan. Makanya kalau namanya di perusahaan nggak ada marketing, udah kita tunggu aja. Oh iya, terus ini Pak Geno, untuk definisi sendiri itu secara ini aja, secara umum itu marketing itu apa Pak Geno? Marketing itu kan memasarkan ya. Memasarkan ya? Iya, artinya itu sebenarnya memasarkan. Tapi dalam memasarkan itu kita ada 3 hal ya. Pokoknya dia harus ada namanya transaksi. Transaksi ya? Ya, transaksi. Marketing itu harus punya harus ada transaksi yang terus kemudian apa yang ditawarkan. Jadi langsung aja ya langsung ke praktisnya. Nah, kalau jenis-jenisnya kira-kira ada ya, banyak ya? Itu metode closing ya. Metode closing dalam ya. itu apa aja Pak? Banyak sebenarnya untuk mendapatkan target market atau kita ingin punya kita marketing gitu ya. Kemudian kita pengen pengen target kita dapat gitu. Yang pertama itu sebenarnya harus punya target sendiri. Target sendiri. Iya. Nih kalau mamanya orang tidak membatasi ya. Tidak membatasi, maka dia juga akan malas-malasan. Karena dia nggak punya target. Nggak punya target, tujuan. Iya, tujuan destinasinya apa gitu. Kalau dia nggak punya, dia saya nggak ada target, ya udah jalan sendiri aja gitu. Tapi kalau mau nyebut target kamu apa? Saya targetnya umpamanya 5 gitu ya. Saya targetnya 5. Itu yang harus ditentuin pertama itu targetnya ya. Target. Kemudian kalau sudah punya target, ya udah kita kejar ke target.